Tahukah Anda, Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus? Yudas Iskariot diberikan kuasa mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Bahkan, Yudas Iskariot memiliki tugas pemberita Injil, tetapi akhir hidupnya sebagai seorang pengkhianat. Mungkin saudara akan berpikir, saya mengada-ngada. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar sahabat IKN yang terkasih? Saya berharap Anda tetap setia mengikuti podcast ini dan membagikannya kepada orang lain agar semua diberkati. Yudas Iskariot, dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia juga adalah pribadi yang diberi kuasa mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Mungkin Anda akan berbicara kepada saya, "What? Kok bisa begitu?" Matius 10 ayat 1-2, saya bacakan ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya dan Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Dan kalau kita mau melihat seterusnya, maka kita akan bertemu dengan nama Yudas Iskariot. Yang ketiga, kalau kita membaca Matius 11 ayat 1, maka kita akan menemukan bahwa ke-12 murid, berarti termasuk Yudas di dalam, memiliki tugas untuk pemberita Injil. Dalam kisah penyaliban Kristus, Yudas Iskariot sering menjadi tokoh yang tragis. Murid yang berjalan bersama-sama dengan sang guru yang saya katakan tadi diberi kuasa, tetapi terakhir menjadi seorang pengkhianat. Namun di balik tindakannya, Alkitab menunjukkan suatu realitas teologis yang mendalam, bahwa iblis bekerja melalui kelemahan hati manusia, tetapi Allah tetap berdaulat menggunakan kejahatan itu untuk melaksanakan rencana penebusan. Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat ini bukan sekedar catatan historis, ini adalah penyingkapan teologis bahwa di balik pengkhianatan Yudas ada dinamika antara rencana Allah, kehendak manusia, dan kuasa kegelapan. Catat baik-baik. Kita berbicara peran Yudas, yaitu antara keinginan manusiawi dan pengaruh iblis. Yudas tidak dikendalikan secara mekanis oleh iblis. Alkitab menunjukkan bahwa ia membuka dirinya melalui serangkaian pilihan moral. Ia mencuri uang kas murid-murid, Yohanes 12 ayat 6. Ia kecewa karena Yesus tidak menjadi Mesias politik yang pada waktu itu lagi heboh mengenai Mesias secara politik pada zaman Yesus. Ia, yaitu Yudas, kemudian memilih menjual Yesus seharga 30 keping perak. Matius 26 ayat 14-16. Yohanes 13 ayat 2 tertulis, iblis telah membisikkan rencana itu ke dalam hati Yudas Iskariot. Di sini terlihat bahwa iblis bekerja melalui bisikan, bukan paksaan. Ia menanamkan ide, menggoda hati yang telah retak oleh ambisi dan kecewa. Yudas menerima bisikan itu dan bertindak. Secara teologis ini menegaskan bahwa kejahatan bukan diciptakan Allah, melainkan dilakukan manusia yang membuka diri terhadap kuasa jahat. Namun Allah yang berdaulat tetap mengubah kejahatan menjadi alat penebusan. Berbicara kedaulatan Allah di tengah kejahatan. Meskipun iblis menggunakan Yudas untuk menjerat Yesus, Injil kita, Alkitab kita menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Allah.
Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Artinya, penyaliban bukan kegagalan Kristus, melainkan puncak karya penyelamatan Allah. Iblis berpikir dia menang ketika Yesus disalibkan. Namun justru di salib itu, kekuasaan dosa dan maut dihancurkan. Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di dalam salib. Inilah paradoksnya teologi salib atau teologia krusis. Melalui kejahatan terbesar yang dimana iblis berusaha untuk merancangkannya, tapi rancangan Allah lebih besar dari apa yang tujuan iblis lakukan untuk membuat kegagalan Kristus. Tetapi Allah melaksanakan kebaikan besar di dalam karya salib itu. Yudas sebagai cermin kejatuhan manusia. Yudas bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah cermin hati manusia yang menyambut iblis tanpa menyadarinya. Hati-hati kita. Ia mendengar firman setiap hari, melihat mujizat. Tadi awal saya katakan dia diberikan kuasa untuk mengusir setan. Bahkan dia diberikan, kemungkinan besar dia diberikan hak untuk mengabarkan Injil. Namun tidak mengizinkan firman, yaitu Yesus Kristus, mengubah hatinya. Iblis tidak dapat menjangkau mereka yang berakar di dalam Kristus, tetapi ia menembus hati orang yang retak, hati orang yang kompromi terhadap dosa. Yakobus 1 ayat 14-15. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam konteks ini, Yudas menjadi contoh bagaimana dosa kecil yang tidak disesali, sekali lagi, dosa kecil yang tidak disesali dan tidak diubah, dapat membuka pintu bagi kuasa kegelapan. Setan tidak langsung memerintah, tetapi menyusup melalui keinginan yang tidak dikendalikan. Kristus tetap berdaulat atas penyerahan dirinya. Walaupun Yudas mengkhianati, sudah dibisikkan iblis, Yesus tidak menjadi korban pasif. Ia sendiri berkata, Yohanes 10:18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itu perkataan Tuhan Yesus. Dengan demikian, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya secara sukarela. Yudas hanyalah alat dalam rencana penebusan yang telah ditetapkan sejak kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 20. Setan memainkan perannya, tetapi Kristus tetap raja, bahkan walaupun dia di tengah penderitaan kala itu. Apa makna teologisnya di sini? Yaitu kemenangan kasih di tengah pengkhianatan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kasih Allah lebih besar daripada tipu daya iblis. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, namun ia tetap membasuh kaki Yudas. Yohanes 13 ayat 5-11. Inilah teologi kasih yang radikal. Kasih yang tidak tunduk pada kejahatan, tetapi mengalahkan dengan pengorbanan. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iblis berusaha menghancurkan hubungan antara Allah dan manusia, namun melalui salib hubungan itu justru dipulihkan. Dengan demikian, salib menjadi pembalikan total strategi iblis dari alat kematian menjadi sumber kehidupan kekal. Kesimpulannya apa? Yudas, iblis dan rahasia salib. Melalui Yudas, iblis menyalibkan Yesus. Namun di salib itu, iblis justru dikalahkan. Ini menunjukkan iblis tidak maha tahu. Yudas melambangkan manusia yang dikuasai kegelapan.
Yesus melambangkan kasih yang tidak tergoyahkan. Peristiwa ini mengajarkan 3 kebenaran teologis utama. Kejahatan bekerja melalui kehendak manusia yang tidak tunduk kepada Allah. Allah tetap berdaulat bahkan atas tindakan jahat. Kasih Kristus menang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan penyerahan diri. Yohanes 13 ayat 27. Sesudah Yudas menerima roti itu, iblis masuk ke dalam dia. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Kristus tidak ketakutan. Ia tahu penebusan sedang digenapi. Dengan demikian, peristiwa Yudas bukan sekedar tragedi, tetapi cermin misteri kasih yang berdaulat. Bahkan melalui pengkhianatan, Allah menulis kisah keselamatan. Kisah keselamatanmu, kisah keselamatanku, kisah keselamatan kita semua. Soli Deo Gloria. Amin. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.